Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan kembali pada contoh soal yang terakhir, contoh yang kedua. Dua buah benda A dan B, masanya berturut-turut 24 dan 54 kg, terpisah pada jarak 30 cm. Pertanyaannya, di manakah letak suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0? Nah, ini saya ilustrasikan lagi. Ada dua buah benda. Ini adalah benda yang pertama, benda A. Ini adalah benda yang kedua, benda B, terpisah pada jarak 30 cm. Jadi R-nya nanti 30 cm. Massa benda A, MA, sama dengan 24 kg, sedangkan massa benda B sama dengan 54 kg. Di manakah letak suatu titik yang memiliki kuat medan gravitasi sama dengan 0? Kemungkinannya adalah di antara A dan B, ini di antaranya ini. Nah, misalnya saya ambil contoh letak titik tersebut adalah di sini misalnya. Nah, ini saya ambil contoh misalnya ini adalah titik C. Maka jarak titik jarak benda A ke titik C belum kita ketahui. Jarak benda B ke titik C juga belum diketahui. Nah, karena belum diketahui, maka kita lambangkan saja C ke A ini jaraknya adalah X. Maka dari B ke C ini jaraknya berarti sekian, ini dari A ke B 30, dari A ke C ini X, maka ini tinggal mengurangkan saja. 30 dikurangi X. Nah, di titik C kuat medan gravitasinya harus 0 ya. Jadi C ini memiliki kuat medan gravitasi karena dipengaruhi oleh benda A, yaitu Ga, dan punya kuat medan gravitasi yang dipengaruhi oleh benda B, yaitu Gb. Supaya di titik C ini 0, maka Ga dan Gb harus sama. Supaya G nya sama dengan 0, maka Ga harus sama dengan Gb. Nah, dari rumus ini nanti kita akan mencoba menentukan nilai X atau jarak titik C ke A. Oleh karena itu, maka dari sini kita bisa lanjutkan untuk Ga, percepatan gravitasi di titik C akibat pengaruh benda A adalah G besar kali massa benda A dibagi jarak benda A ke titik C, RA pangkat 2, sama dengan Gb, G besar kali massa benda B dibagi dengan jarak benda B ke titik C, yaitu RB pangkat 2. Ini yang sama bisa kita coret G nya, sehingga ini tinggal MA banding RA pangkat 2 sama dengan MB banding RB pangkat 2. Untuk memudahkan hitungan ini nanti kita kali silang. Setelah dikali silang, nanti ini bisa kita rubah. Jadi RA pangkat 2 banding RB pangkat 2, RA pangkat 2 banding RB pangkat 2 sama dengan MA banding MB. Jadi saya ulangi sekali lagi, RA pangkat 2 banding RB pangkat 2 diletakkan di sini sama dengan MA banding MB. Nah, ini sebetulnya langsung menggunakan rumus ini pun
sudah bisa, tetapi sampean perlu tahu prosesnya. Selanjutnya dari sini maka kita ganti RA-nya adalah X. Jadi ini RA, ini RB. Ini RA, ini adalah RB. RA kuadrat berarti X kuadrat banding RB kuadrat. RB nya adalah 30 dikurangi X kuadrat sama dengan MA banding MB, massa benda A banding massa benda B, yaitu 24 banding 54. Nah, ini ada kuadratnya, ini juga ada kuadratnya. Bisa kita ringkas, kita jadikan 1x banding 30 min x pangkat 2 sama dengan 24 dibagi 54. Ini bisa kita perkecil, masing-masing dibagi 6. 24 dibagi 6 itu 4, 54 dibagi 6 adalah 9. Untuk menghilangkan pangkat 2, maka kedua ruas harus kita akar ya. Kalau sudah diakar maka kuadratnya hilang, menjadi x banding 30 min x sama dengan akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Setelah itu kita kali silang. Nah, seperti ini. X kali 3 adalah 3x, 2 kali 30 min x, kita tulis dulu 2 kali dalam kurung 30 min x. 3x sama dengan 2 kali 30 60, 2 kali min x min 2x. 3x sama dengan 60 dikurangi 2x, tidak bisa dikurangi karena variabelnya tidak sama, maka min 2x nya bisa kita pindah ke ruas kiri menjadi plus 2x, 60 nya tetap. 3x ditambah 2x itu 5x sama dengan 60, sehingga x saja 60 dibagi 5. Oh, berarti x nya itu sama dengan 60 dibagi 5, 12 cm. Ya, jadi jarak dari C ke A adalah 12 cm. Berarti kalau misalnya yang ditanyakan adalah jarak dari C ke B adalah 30 dikurangi 12, yaitu 18 cm. Jadi jarak C ke A sama dengan 12 cm, sedangkan jarak C ke B sama dengan 30 dikurangi 12, yaitu 18 cm. Seharusnya satuan cm dirubah dulu menjadi standar internasional yaitu meter, tetapi di dalam pertanyaan ini kita tidak perlu merubahnya, tidak masalah. Kalau misalnya jawabannya dikehendaki dalam satuan meter, maka cukup nanti hasil akhirnya saja yang dirubah, 18 cm menjadi 0,18 meter. Nah, demikian pembahasan untuk contoh soal yang kedua. Silahkan dicatat di buku catatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.